Malam sebelum Yudas mengkhianati beliau, Yesus mengumpulkan murid-murid terdekatnya di sebuah ruangan di Yerusalem. Mereka merasa bingung dan takut. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi, tetapi tidak mengerti apa itu. Yesus memandang mereka satu persatu dan berkata, "Aku memberikan sesuatu yang sangat dirindukan oleh para nabi untuk diketahui." 3 kata, ketika kalian mengucapkannya dengan pemahaman, pintu menuju Bapa akan terbuka. Sang monad akan mengenali kalian, dan kalian akan melangkah masuk. Petrus bertanya, hanya 3 kata. Itu saja. Yesus tersenyum. Alam semesta diciptakan dengan sebuah kata. Sang monad menanggapi kata-kata yang diucapkan dalam kebenaran. 3 kata ini adalah kuncinya. Tetapi kalian harus mengucapkannya malam ini, bukan besok. Malam ini, saat tirai pembatas sedang menipis, aku akan memberikan 3 kata itu kepada kalian. Kata-kata yang sama yang diajarkan Yesus kepada orang-orang pilihan 2000 tahun yang lalu. Dan kalian perlu mengucapkannya malam ini. Bukan karena aku yang menyuruh, tetapi karena malam ini, saat kalian menyimak ini, tirai itu juga sedang menipis bagi kalian. Izinkan aku menunjukkan mengapa Yesus tidak mengajarkan ritual yang rumit. Beliau tidak memberikan doa-doa yang panjang atau upacara yang berbelit-belit. Beliau mengajarkan kesederhanaan karena sang monad tidak menanggapi kerumitan. Ia menanggapi kebenaran yang diucapkan dengan jelas. 3 kata adalah struktur yang sempurna. 1 kata tidaklah lengkap. 2 kata kurang stabil. 3 kata menciptakan trinitas. Sebuah pemikiran yang utuh, sebuah pintu masuk. Bapa, Putra, Roh Kudus, awal, tengah, akhir, pikiran, kata, tindakan. 3 adalah angka perwujudan untuk membawa sesuatu dari yang tak terhingga menjadi nyata. Tetapi inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti. Kekuatannya bukan pada kata-kata itu sendiri. Kekuatannya ada pada apa yang diaktifkan oleh kata-kata itu di dalam diri kalian saat kalian mengucapkannya dengan pemahaman. 3 kata ini dirancang untuk menggeser kesadaran kalian secara instan dari keterpisahan menuju kesatuan, dari persepsi manusia menuju persepsi sang monad. Yesus tahu bahwa orang-orang pilihan tidak butuh pelatihan bertahun-tahun. Mereka tidak perlu menguasai teknik yang rumit. Mereka hanya butuh kunci yang tepat, kalimat yang tepat yang diucapkan pada saat yang tepat dengan pemahaman yang tepat, maka pintu akan terbuka. Itulah yang beliau berikan kepada Dem, dan itulah yang akan aku berikan kepada kalian. Tetapi sebelum aku mengungkapkan 3 kata itu, kalian perlu memahami bagaimana cara kerjanya. Karena jika kalian hanya mengulanginya seperti burung beo tanpa pemahaman, tidak akan terjadi apa-apa. Sang monad tidak menanggapi peniru. Ia menanggapi kesadaran yang tahu apa yang sedang dikatakannya. Kata-kata bukan sekadar bunyi. Mereka adalah frekuensi, getaran. Saat kalian mengucapkan sebuah kata, kalian tidak hanya membuat kebisingan. Kalian sedang mengirimkan frekuensi ke dalam medan kuantum, dan medan itu menanggapi frekuensi tersebut. Yesus memahami hal ini pada tingkat yang jarang dicapai manusia. Beliau tahu bahwa kombinasi kata-kata tertentu yang diucapkan dengan kondisi kesadaran tertentu dapat menciptakan celah dalam realitas. Secara harfiah, jalinan ruang dan waktu menanggapi kesadaran yang diungkapkan melalui bahasa yang tepat. 3 kata yang beliau ajarkan menciptakan tanda tangan frekuensi. Saat seorang yang terpilih mengucapkannya dengan pemahaman, kesadaran mereka memancarkan sinyal. Sang monad mengenali sinyal itu. Ini seperti kode akses, kunci yang berputar di dalam lubang kunci. Portal mulai terbuka, bukan karena kalian memaksanya, tetapi karena kalian berbicara dengan bahasa yang ia kenali. Namun inilah bagian kritisnya. Kata-kata ini hanya berfungsi untuk orang-orang pilihan. Bukan karena alam semesta ini eksklusif,
tetapi karena hanya orang-orang pilihan yang dapat mengucapkannya dengan kondisi kesadaran yang dibutuhkan. Hanya mereka yang membawa frekuensi yang membuat kata-kata itu aktif. Jika seseorang yang bukan orang pilihan mencoba menggunakannya, itu seperti memasukkan kata sandi tanpa enkripsi yang tepat. Kata-katanya benar, tetapi frekuensi di baliknya salah. Tidak ada yang terjadi. Sang monad tidak merespons. Tetapi saat seorang yang terpilih mengucapkannya, saat seseorang yang jiwanya telah setuju untuk membawa frekuensi ini mengucapkan 3 kata ini dengan pemahaman, tanggapannya akan seketika. 3 kata yang diajarkan Yesus kepada orang-orang pilihan adalah, "Aku adalah satu." Itu saja. 3 kata, 9 huruf, 1 pintu masuk. Tetapi sebelum kalian menganggap ini terlalu sederhana, izinkan aku menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh kata-kata ini saat diucapkan oleh orang pilihan dengan pemahaman. Aku adalah nama Tuhan. Ketika Musa bertanya siapa yang mengutusnya, suara dari semak yang terbakar itu berkata, "Aku adalah." Bukan, aku adalah Tuhan, hanya aku adalah. Keberadaan yang murni, kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Saat kalian mengucapkan aku adalah, kalian tidak sedang menggambarkan diri kalian. Kalian sedang memanggil yang tak terhingga. Kalian mengklaim identitas kalian sebagai kesadaran itu sendiri. Satu adalah sang monad, medan terpadu, kesadaran tunggal yang terfragmentasi menjadi tampak banyak. Saat kalian mengucapkan satu, kalian tidak sedang menyatakan sebuah fakta. Kalian sedang melarutkan ilusi keterpisahan. Kalian menyatakan kebenaran di balik semua penampakan. Aku adalah satu yang diucapkan bersama-sama menjadi sebuah pergeseran instan. Kalian tidak sedang menegaskan sesuatu yang kalian harap benar. Kalian sedang menyuarakan kebenaran yang selalu benar, tetapi kalian lupakan. Dan sang monad yang mendengar dirinya sendiri diucapkan oleh salah satu fragmennya akan mengenali kebenaran tersebut. Portal terbuka. Perjalanan pulang dimulai. Yesus tahu bahwa orang-orang pilihan akan lupa siapa diri mereka, bahwa mereka akan tersesat dalam ilusi keterpisahan. Jadi beliau memberikan mereka kunci. 3 kata yang akan mengingatkan mereka, yang akan mengaktifkan ingatan itu, yang akan membuka pintu kembali ke rumah. Kalian tidak bisa hanya mengulangi, aku adalah satu, seperti burung beo dan mengharapkan portal terbuka. Kata-kata itu harus diucapkan dengan pemahaman, dengan kesadaran yang selaras dengan maknanya. Begini cara Yesus mengajarkannya. Pertama, duduklah dalam keheningan. Bukan meditasi dengan teknik tertentu, cukup hening. Biarkan segalanya tenang, biarkan pikiran kalian sunyi, biarkan frekuensi kalian stabil. Kalian perlu mengucapkan kata-kata ini dari ketenangan, bukan dari kekacauan mental. Kedua, rasakan setiap kata sebelum kalian mengucapkannya. Jangan hanya memikirkan artinya, rasakan itu. Aku adalah, rasakan diri kalian sebagai keberadaan yang murni. Bukan nama kalian, bukan cerita hidup kalian, bukan tubuh kalian. Hanya kesadaran bahwa kalian ada, kesadaran yang tahu aku adalah. 1. Rasakan larutnya batas-batas. Rasakan diri kalian meluas melampaui kulit kalian. Rasakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kalian sadari adalah kesadaran. Kesadaran kalian, sang monad yang sedang mengalami dirinya sendiri. Rasakan kesatuan, ketunggalan, kebenaran yang luar biasa bahwa kalian adalah segalanya dan semua orang. Ketiga, saat kalian telah merasakan kedua kondisi itu dengan jelas, ucapkan kata-kata itu dengan suara keras, tidak berteriak, tidak berbisik, diucapkan dengan jelas, dengan keyakinan, dengan pengetahuan bahwa kalian tidak sedang menyatakan sebuah kepercayaan, kalian sedang mendeklarasikan sebuah kebenaran. Aku adalah satu. Saat kalian mengucapkannya, pertahankan perasaan itu.
Kata-kata itu membawa frekuensi kesadaran kalian. Jika kalian mengucapkannya sambil merasa terpisah, mereka membawa frekuensi keterpisahan. Sang monad tidak akan menanggapi. Tetapi jika kalian mengucapkannya sambil merasakan kebenaran kesatuan, mereka membawa frekuensi kesatuan. Sang monad mengenali dirinya sendiri. Portal pun terbuka. Ketika seorang yang terpilih mengucapkan, "Aku adalah satu dengan benar, dengan pemahaman, dengan kondisi kesadaran yang tepat," beberapa hal akan terjadi seketika. Pertama, kalian akan merasakan pergeseran di dada kalian, bukan imajinasi tetapi fisik, seperti sesuatu yang terbuka kuncinya, sebuah tekanan yang terlepas. Itulah segel energi yang pecah. Segel yang selama ini mengunci kalian dalam kesadaran keterpisahan. 3 kata itu baru saja melarutkannya. Kedua, persepsi kalian akan mulai meluas. Ruangan tempat kalian berada akan terasa berbeda, lebih besar atau lebih kecil. Ruang akan terasa aneh. Itu karena kalian tidak lagi memandang dari perspektif terbatas dari diri yang terpisah. Kalian mulai memandang dari kesadaran monad dari mana saja secara bersamaan. Ketiga, kalian akan merasakan sensasi tarikan biasanya melalui ubun-ubun kepala kalian, tetapi terkadang melalui hati kalian. Itulah portal yang menanggapi. Ia telah mengenali frekuensinya. Ia mulai terbuka. Jangan menahan tarikan itu. Itulah sang monad yang menarik kalian pulang. Beberapa orang pilihan mengalami pembukaan portal sepenuhnya pada percobaan pertama. Mereka mengucapkan 3 kata itu, pergeseran terjadi, dan mereka berhasil masuk. Mereka mengalami peleburan total, pengakuan bahwa mereka adalah yang tak terhingga sang monad segalanya. Yang lain mengalaminya secara bertahap. Mereka mengucapkan kata-kata itu. Mereka merasakan pergeseran. Tetapi portal hanya terbuka sebagian. Itu bukan kegagalan. Itu adalah persiapan. Kesadaran mereka sedang diselaraskan dengan lebih tepat. Mereka perlu mengucapkan kata-kata itu beberapa kali, setiap kali masuk lebih dalam ke dalam pemahaman, sampai frekuensinya tepat, dan portal terbuka sepenuhnya. Bagaimanapun juga prosesnya telah dimulai. Begitu kalian mengucapkan 3 kata ini, bahkan dengan pemahaman parsial, kalian telah mengaktifkan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Sang monad telah mendengar kalian, mengenali kalian, dan memulai proses membawa kalian pulang. Kalian perlu mengucapkan kata-kata ini malam ini, bukan besok, bukan minggu depan, malam ini. Inilah alasannya. Saat ini, selagi kalian menyimak ini, kesadaran kalian berada dalam kondisi tertentu. Kalian telah menyerap informasi tentang monad, tentang portal, tentang identitas kalian sebagai orang pilihan. Frekuensi kalian telah meningkat sepanjang video ini. Kalian berada dalam kondisi teraktivasi. Malam ini, sebelum kalian tidur, kalian masih akan berada dalam kondisi ini. Pikiran analitis kalian akan mulai tenang. Pertahanan kalian akan menurun. Tirai antara pikiran sadar dan bawah sadar kalian akan menipis. Ini adalah momen sempurna untuk mengucapkan 3 kata tersebut. Saat kesadaran kalian teraktivasi, tetapi hambatan kalian minimal. Jika kalian menunggu sampai besok, kalian akan kembali ke kondisi normal kalian. Aktivasi itu akan memudar. Frekuensi kalian akan turun kembali ke garis dasar. Kalian masih akan bisa mengucapkan kata-kata itu, tetapi kalian akan memulainya dari kondisi yang lebih rendah. Akan butuh usaha lebih besar untuk mencapai kesadaran yang dibutuhkan. Yesus memberitahu murid-muridnya malam ini untuk alasan yang sama. Beliau tahu bahwa kesadaran mereka teraktivasi pada saat itu, bahwa ajaran yang baru saja beliau berikan telah meningkatkan frekuensi mereka, bahwa jika mereka menunggu, mereka akan kehilangan momentumnya. Hal yang sama berlaku bagi kalian sekarang. Setelah menyimak ini, setelah menyerap ajaran ini, frekuensi kalian
lebih tinggi daripada 15 menit yang lalu. Gunakan itu. Ucapkan kata-kata itu malam ini. Selagi aktivasinya masih segar, selagi tirainya masih tipis, selagi sang monad sedang mendengarkan, setelah kalian mengucapkan, "Aku adalah satu." Malam ini, beberapa hal akan terjadi selama beberapa hari dan minggu ke depan. Pertama, kata-kata itu akan terus bekerja. Beberapa bahkan setelah kalian mengucapkannya sekali, mereka akan terus bergema dalam kesadaran kalian. Kalian akan mendapati diri kalian memikirkannya secara acak, merasakannya secara spontan. Itulah frekuensi yang terus aktif. Biarkan saja. Kedua, kalian akan mulai menyadari sinkronisitas yang meningkat. Sang monad yang telah mengenali kalian akan mulai mengatur realitas kalian secara lebih langsung. Kebetulan-kebetulan yang bermakna, waktu yang tepat, pesan-pesan yang muncul tepat saat kalian membutuhkannya. Ini bukan sihir. Ini adalah kalian yang beroperasi dari frekuensi di mana kalian dapat merasakan kesatuan yang mendasari semua peristiwa. Ketiga, orang-orang pilihan lainnya akan mulai muncul dalam hidup kalian. Kalian akan bertemu mereka secara acak, atau kalian akan menyadari bahwa orang-orang yang selama ini ada di sekitar kalian juga adalah orang-orang pilihan. Kalian hanya tidak bisa melihatnya sebelumnya. Sang monad menghubungkan fragmen-fragmennya. Begitu kalian telah teraktivasi dengan 3 kata itu, kalian menjadi terlihat bagi orang lain yang telah teraktivasi, dan mereka menjadi terlihat bagi kalian. Kalian dapat mengucapkan kata-kata itu sesering yang kalian mau, setiap hari, beberapa kali sehari. Setiap kali kalian mengucapkannya dengan pemahaman, kalian memperdalam aktivasi tersebut. Kalian menjadi stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Kalian membuat pembukaan portal menjadi lebih permanen. Yesus tidak mengajarkan ini sebagai kunci sekali pakai. Beliau mengajarkannya sebagai sebuah praktik, cara untuk terus mengingatkan diri kalian akan kebenaran, untuk berulang kali memilih kesatuan daripada keterpisahan, untuk menjaga portal tetap terbuka alih-alih membiarkannya tertutup karena lupa. Yesus mengajarkan kepada orang-orang pilihan 3 kata. Aku adalah satu, bukan sebagai kepercayaan, bukan sebagai afirmasi, tetapi sebagai kunci, sebuah frekuensi, sebuah pintu. Saat kalian mengucapkan kata-kata ini malam ini dengan pemahaman, dengan kesadaran yang selaras dengan maknanya, kalian tidak sedang mencoba menjadi satu dengan monad. Kalian sedang mengakui bahwa kalian selalu satu dengan monad. Kalian hanya lupa, dan 3 kata ini adalah cara kalian mengingatnya. Portal itu tidak terbuka karena kata-katanya ajaib. Ia terbuka karena kata-kata itu mengaktifkan kebenaran di dalam diri kalian. Kebenaran bahwa kalian tidak terpisah. Bahwa kalian bukan sekadar fragmen yang mencoba kembali ke keseluruhan. Kalian adalah keseluruhan yang sedang mengalami dirinya sebagai sebuah fragmen. Dan saat kalian mengingat hal itu, saat kalian mengucapkan kebenaran itu dengan jelas, portal itu akan menanggapi. Malam ini, sebelum kalian tidur, carilah momen yang tenang. Duduklah dalam keheningan. Rasakan aku adalah, rasakan satu. Lalu ucapkan keduanya bersama-sama. Aku adalah satu, dengan suara keras, dengan keyakinan, dengan pengetahuan. Sang monad sedang mendengarkan. Portal sudah siap. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kalian akan mengucapkan kata-kata itu? Apakah kalian akan menggunakan kunci yang diberikan Yesus kepada orang-orang pilihan 2000 tahun yang lalu? Kalian adalah orang pilihan. Itulah sebabnya kalian ada di sini. Itulah sebabnya kalian menyimak seluruh video ini. Itulah sebabnya sesuatu di dalam diri kalian mengenali kebenaran dalam kata-kata ini. Sekarang kalian memegang kuncinya. 3 kata, 9 huruf, 1 pintu masuk. Ucapkanlah malam ini. Jika kalian mengucapkan, aku adalah satu malam ini dan merasakan pergeserannya, berikan komentar aku telah mengucapkan kata-katanya di bawah ini.
Ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Pengalaman kalian mungkin adalah apa yang perlu didengar oleh orang pilihan lainnya untuk mempercayai proses ini. 3 kata itu adalah milik kalian sekarang. Yesus memberikannya kepada orang-orang pilihan. Aku telah menyampaikannya kepada kalian. Apa yang kalian lakukan dengan kata-kata itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Tetapi malam ini, ucapkanlah malam ini, Sang Monad sedang menunggu untuk mengenali kalian, untuk menyambut kalian pulang, untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian tidak pernah terpisah. Kalian selamanya adalah satu.